Apa alien paling menakutkan yang pernah dibayangkan oleh manusia? Apakah makhluk yang memiliki gigi tajam, cakar raksasa, dan kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota? Mungkin bukan, karena sepanjang sejarah film dan sastra fiksi ilmiah, alien yang paling mengerikan justru bukan yang paling kuat. Mereka adalah makhluk yang membuat kita mempertanyakan siapa diri kita sebenarnya. Mereka tidak hanya mengancam tubuh manusia, mereka mengancam cara kita memahami realitas. Beberapa di antaranya tidak memiliki wajah yang jelas, tidak memiliki tujuan yang bisa dimengerti, bahkan tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan mungkin disitulah letak kengeriannya. Karena apa yang paling kita takuti bukanlah kematian, melainkan sesuatu yang begitu asing sehingga otak manusia tidak mampu memahaminya. Kali ini kita akan membahas beberapa alien paling menakutkan dalam sejarah fiksi. Bukan karena mereka monster, tapi karena mereka memaksa kita berhadapan dengan batas pemahaman dari manusia itu sendiri. Ketika film Alien dirilis pada tahun 1979, penonton mengira mereka akan melihat monster luar angkasa biasa. Mereka salah. Xenomorph bukan sekedar monster. Ia adalah mimpi buruk biologis yang dirancang dengan sangat cerdas sehingga terasa lebih seperti produk evolusi daripada ciptaan seorang penulis. Bayangkan, seekor makhluk yang lahir hanya untuk bertahan hidup. Ia tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal kebencian, tidak mengenal moralitas. Ia tidak memiliki ambisi untuk menguasai galaksi, tidak ingin menghancurkan peradaban manusia, dan tidak memiliki rencana besar seperti kebanyakan penjahat di film. Xenomorph hanya melakukan satu hal, bertahan hidup. Dari mulai telur, lalu muncul facehugger yang menempel pada wajah korbannya. Makhluk itu memasukkan embrio ke dalam tubuh sang korban. Kemudian lahirlah Cheesebuster. Salah satu adegan paling ikonik sekaligus mengerikan dalam sejarah perfilman. Ketika makhluk kecil itu merobek dada inangnya dari dalam. Yang membuatnya menakutkan bukan hanya bentuknya, melainkan fakta bahwa manusia dalam kisah tersebut hanyalah bagian dari rantai reproduksi. Mereka bukan musuh, mereka hanyalah sumber daya, dan disitulah letak teror yang sesungguhnya. Sebagian besar monster dalam cerita memiliki alasan untuk membunuh. Xenomorph tidak. Ia membunuh sebagaimana badai menghancurkan rumah atau singa memangsa rusa, bukan karena jahat, tapi karena itulah sifat alam. Film Alien yang pada dasarnya memperlihatkan sesuatu yang jarang kita akui, bahwa alam semesta tidak berutang apapun kepada manusia, bahwa mungkin di luar sana terdapat bentuk kehidupan yang begitu asing sehingga konsep baik dan jahat tidak lagi berlaku. Dan ketika kita berhadapan dengan sesuatu seperti itu, semua teknologi, semua kebanggaan, dan semua keyakinan kita sebagai spesies terasa sangat rapuh. Jika Xenomorph mewakili ketakutan terhadap predator sempurna, maka makhluk dalam The Thing mewakili sesuatu yang jauh lebih dekat dan lebih mengganggu, ketidakpercayaan. Film The Thing karya John Carpenter dimulai dengan premis yang sederhana. Sekelompok peneliti terisolasi di Antartika menemukan organisme asing yang berasal dari luar bumi. Tetapi makhluk itu tidak menyerang dengan cara biasa. Ia tidak datang sambil menghancurkan bangunan. Ia tidak menembakkan laser. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia meniru. Setelah menyerap makhluk hidup, ia dapat menyalin setiap detail korbannya secara sempurna. Wajah yang sama, suara yang sama, ingatan yang sama, perilaku yang sama, hingga tidak ada cara yang mudah untuk membedakan mana manusia dan mana imitasi. Bayangkan dirimu berada di tengah badai salju, terjebak jauh dari peradaban. Di sekelilingmu ada 10 orang. Lalu seseorang berkata, salah satu dari kita bukan manusia. Masalahnya, tidak ada yang tahu siapa. Bahkan, mungkin orang yang telah terinfeksi pun tidak menyadarinya. Perlahan-lahan, rasa percaya mulai runtuh. Setiap percakapan menjadi mencurigakan. Setiap tatapan terasa mengancam. Setiap gerakan kecil dapat memicu kepanikan. Dan sebelum makhluk itu membunuh siapapun, kelompok tersebut sudah mulai menghancurkan dirinya sendiri. Inilah mengapa The Thing dianggap sebagai salah satu monster paling cerdas dalam sejarah horor. Karena ancaman utamanya bukanlah kekuatan fisik, melainkan keraguan. Makhluk itu memanfaatkan kelemahan paling mendasar dalam masyarakat manusia, kepercayaan. Ketika kepercayaan hilang, kerjasama hilang. Ketika kerjasama hilang, peradaban runtuh.
Dan mungkin itulah pesan yang paling mengerikan dari film tersebut, bahwa terkadang yang menghancurkan manusia bukanlah monster dari luar, melainkan ketakutan yang tumbuh di antara kita sendiri. Jika Xenomorph menyerang tubuh manusia dan The Thing menyerang kepercayaan manusia, maka Trisolaran menyerang sesuatu yang jauh lebih fundamental, masa depan. Dalam novel The Three Body Problem, umat manusia mengetahui bahwa sebuah peradaban alien sedang menuju bumi. Masalahnya, mereka tidak akan tiba besok, tidak bulan depan, tidak bahkan dalam satu generasi. Mereka akan tiba ratusan tahun kemudian. Secara teori, manusia memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Tetapi, Trisolaran memahami sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak perlu menyerang manusia hari ini. Mereka hanya perlu memastikan manusia tidak berkembang. Untuk melakukan itu, mereka mengirimkan teknologi bernama Sophon, partikel subatomik yang telah direkayasa sedemikian maju sehingga mampu mengawasi aktivitas manusia dan mengacaukan eksperimen ilmiah di seluruh dunia. Akibatnya, kemajuan ilmu pengetahuan mulai terhambat. Fisikawan kehilangan kepercayaan pada hukum-hukum yang selama ini mereka yakini. Eksperimen memberikan hasil yang mustahil, fondasi sains modern mulai retak. Bayangkan hidup dalam dunia di mana hukum alam tiba-tiba tampak tidak konsisten, di mana setiap upaya memahami alam semesta berakhir dalam kebuntuan. Peradaban manusia perlahan kehilangan alat terpentingnya untuk bertahan hidup, pengetahuan. Namun yang paling menakutkan dari Trisolaran bukanlah teknologi mereka, melainkan filosofi yang lahir dari keberadaan mereka, Dark Forest Theory. Gagasan bahwa alam semesta adalah hutan gelap yang dipenuhi pemburu. Setiap peradaban bersembunyi, setiap suara adalah ancaman, dan setiap makhluk cerdas yang menunjukkan keberadaannya beresiko dimusnahkan oleh yang lain. Dalam pandangan ini, alasan tidak menemukan alien bukan karena mereka tidak ada, melainkan karena mereka semua ketakutan. Diam bukan tanda kesepian, diam adalah strategi bertahan hidup. Dan jika teori itu benar, maka mungkin pesan radio yang selama ini dikirim manusia ke luar angkasa bukanlah undangan persahabatan, melainkan suara yang mengungkap lokasi kita kepada sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Di antara semua alien yang pernah muncul dalam fiksi ilmiah, mungkin tidak ada yang lebih aneh daripada heptapod dalam film Arrival. Mereka tidak datang untuk menaklukkan bumi, mereka tidak datang membawa senjata, mereka tidak menghancurkan kota. Mereka bahkan tidak mengancam siapapun. Namun ketika 12 pesawat raksasa muncul secara bersamaan di berbagai belahan dunia, umat manusia tetap panik karena ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada perang, ketidakpastian. Dan heptapod adalah perwujudan dari ketidakpastian itu. Bentuk mereka sendiri sulit dijelaskan. Tubuh besar menyerupai gabungan antara gurita, paus, dan makhluk laut purba yang tidak pernah dikenal manusia. Mereka bergerak perlahan, tidak menunjukkan emosi, tidak menunjukkan ekspresi, tidak menunjukkan niat. Seolah-olah mereka berasal dari realitas yang berbeda. Tetapi yang benar-benar membuat mereka istimewa bukanlah bentuk tubuh mereka, melainkan bahasa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memahami waktu sebagai garis lurus. Kita lahir, kita tumbuh, kita menua, lalu kita mati. Masa lalu berada di belakang kita, masa depan berada di depan kita, dan kita bergerak dari satu titik ke titik berikutnya. Namun bagi heptapod, konsep itu tampaknya tidak berlaku. Bahasa mereka tidak ditulis dari kiri ke kanan, tidak dari atas ke bawah, tidak pula secara berurutan seperti bahasa manusia. Mereka menulis menggunakan simbol berbentuk lingkaran yang muncul sekaligus dalam satu kesatuan utuh. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Seluruh kalimat hadir dalam satu momen. Dan disinilah film Arrival mungkin memasuki wilayah yang sangat filosofis. Terdapat sebuah gagasan dalam linguistik yang dikenal sebagai Sapir-Whorf Hypothesis. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa bahasa tidak hanya digunakan untuk menggambarkan realitas. Bahasa membentuk cara kita melihat realitas. Bahasa yang berbeda dapat menghasilkan cara berpikir yang berbeda. Film Arrival mengambil gagasan ini sebagai batas paling ekstrim. Ketika seorang ahli bahasa bernama Louis Banks mulai memahami bahasa heptapod, sesuatu yang aneh terjadi. Cara berpikirnya mulai berubah, dan ketika cara berpikirnya berubah, persepsinya terhadap waktu pun ikut berubah. Ia tidak lagi mengalami waktu secara linier. Masa lalu dan masa depan mulai muncul bersamaan dalam pikirannya. Ia tidak mengingat masa depan. Ia melihatnya.
Seperti seseorang yang berdiri di puncak gunung dan dapat melihat seluruh jalan sekaligus. Bayangkan jika kamu mengetahui dengan pasti semua yang akan terjadi dalam hidupmu. Kamu tahu siapa yang akan kamu temui, kamu tahu keputusan apa yang akan kamu buat, kamu tahu kapan kebahagiaan datang, kamu tahu kapan kesedihan menghampiri, bahkan kamu tahu kapan orang-orang yang kamu cintai akan pergi. Pertanyaannya, apakah kamu tetap akan menjalani hidup yang sama? Film Arrival menjadikan pertanyaan itu sebagai inti ceritanya, dan disinilah heptapod menjadi begitu mengganggu. Karena mereka tidak menantang teknologi manusia, mereka tidak menantang militer manusia, mereka menantang asumsi paling dasar tentang kebebasan manusia. Jika masa depan sudah dapat dilihat, apakah pilihan kita benar-benar bebas? Jika semua peristiwa telah diketahui sebelumnya, apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas? Atau selama ini kita hanya mengikuti jalur yang sudah terbentang di hadapan kita? Pertanyaan semacam ini telah menghantui para filsuf selama ribuan tahun. Dari para filsuf Yunani kuno hingga pemikir modern, dan Arrival berhasil mengubah perdebatan filosofis yang rumit menjadi sesuatu yang sangat personal. Ketika kita mendengar kata alien, kebanyakan dari kita langsung membayangkan monster, makhluk bermata besar, pesawat luar angkasa, invasi, perang antar bintang. Namun setelah melihat keempat makhluk ini, kita mulai menyadari sesuatu. Alien paling menakutkan ternyata bukanlah yang paling kuat, bukan yang paling besar, dan bukan yang paling mematikan. Karena ketakutan terbesar manusia tidak selalu berasal dari ancaman fisik. Ketakutan terbesar manusia seringkali berasal dari sesuatu yang mengguncang cara kita memahami dunia. Sinomorph mengingatkan kita bahwa alam tidak memiliki belas kasihan, bahwa di balik semua teknologi dan peradaban yang kita banggakan, manusia tetaplah makhluk biologis yang rapuh. The Thing mengingatkan kita bahwa sebuah masyarakat hanya bisa bertahan selama masih ada kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, manusia mampu menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa bantuan monster. Perisolaran memaksa kita menghadapi kemungkinan yang mengerikan bahwa alam semesta mungkin bukan tempat yang damai. Bahwa di antara miliaran bintang, mungkin terdapat peradaban-peradaban yang memilih diam karena mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan kemudian ada heptapod, makhluk yang tidak membawa perang, tidak membawa kehancuran, namun justru meninggalkan pertanyaan yang paling sulit dijawab. Apakah waktu benar-benar bergerak maju? Apakah kita benar-benar bebas? Dan jika mengetahui seluruh kisah hidup sejak awal, apakah kita masih akan memilih jalan yang sama? Menariknya, semua alien ini diciptakan oleh fiksi manusia. Mereka lahir dari imajinasi manusia, dari ketakutan manusia, dari rasa ingin tahu manusia. Dan mungkin karena itu mereka terasa begitu nyata. Karena pada akhirnya ketika manusia membayangkan kehidupan di luar bumi, kita sebenarnya sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Tentang rasa takut akan kematian, tentang kesepian, tentang masa depan, tentang makna keberadaan. Alien bukan hanya makhluk dari luar angkasa, mereka adalah cermin. Dan setiap kali kita menciptakan alien baru, kita sebenarnya sedang melihat pantulan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu kita jawab. Mungkin itulah sebabnya kisah tentang alien tidak pernah benar-benar mati. Karena selama manusia masih memandang langit malam dan bertanya apakah kita sendirian, selama itu pula kita akan terus menciptakan makhluk-makhluk yang hidup di antara ketakutan dan harapan kita. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti ketika kita akhirnya menemukan kehidupan lain di alam semesta, yang paling mengejutkan bukanlah betapa berbedanya mereka dari kita, melainkan betapa banyak hal tentang diri kita yang akhirnya kita pahami melalui mereka. Sampai hari itu tiba, langit malam akan tetap menyimpan misterinya, dan kita akan terus menatapnya, mencari sesuatu yang mungkin juga sedang mencari kita. Terima kasih.